Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Suara Jakarta dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang kurangnya komunikasi di tengah keluarga. Mbak Irma, sekarang kita masuk ke kasus yang selanjutnya. Memang ini karena kurangnya komunikasi lagi di tengah keluarga, yaitu kasus yang ada di Cipinang, seorang ayah yang nyaris menghunuskan goloknya kepada anaknya. Ini karena hal yang sepele tentunya, yaitu karena kelamaan membeli makanan untuk sang ayah. Mbak Irma sendiri melihat kasus ini bagaimana? Oke, ini balik lagi nih ya, fungsi komunikasi dan juga mungkin kehangatan dalam keluarga ya. Jadi memang saya juga prihatin dengan berita ini, yang pasti memang kelihatannya ayah memiliki kemampuan regulasi dan kontrol emosi yang kurang, sehingga bisa dengan spontan ya kan di tempat umum kemudian mengarahkan senjata tajamnya kepada putranya. Itu adalah sesuatu yang memang tidak biasa dan tidak normal dilakukan oleh seorang ayah yang memang harusnya menjadi figur dalam keluarga ya. Jadi memang balik lagi sebetulnya di dasar keluarganya itu sendiri sebetulnya seperti apa. Dan kalau kita lihat faktor penyebabnya saya rasa bukan karena si makanan itu. Jadi memang ada beberapa hal yang jadi faktor-faktor penyebab lainnya. Bisa jadi karena masalah ekonomi, lalu kemudian memang ada masalah dengan fungsi gangguan psikologis, entah memang ada masalah-masalah yang terkait dengan latar belakang kejiwaan mungkin, depresi ya. Terus kemudian juga bisa aja di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan ya, sehingga mengakibatkan seorang ayah begitu teganya untuk melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Iya, Mbak Irma sendiri melihat kalau si pelaku ini berani membawa senjata tajam itu di tengah publik, itu kalau di dalam keluarganya Mbak Irma melihat pola asuhnya itu seperti apa? Ya, yang pasti sih mungkin saja sebetulnya karena komunikasi, karena kurang dekat, kemudian karena ketidakmampuan untuk meregulasi emosi, kontrol kemarahan atau anger management ya, sehingga bisa saja sebetulnya di rumah konflik itu berat. Sebenarnya udah berasal dari rumah, udah terbiasa seperti itu ya Mbak Irma? Mungkin secara lisan, mungkin juga ada kekerasan fisik. Nah, ini sebetulnya pihak penyidik yang harus melakukan eksplorasi dan investigasi lebih mendalam bagaimana sebetulnya keadaan sebelumnya. Dan juga memang kalau misalnya ada dari ahli yang membantu fungsi psikologisnya seperti apa. Nah, ketika memang bisa dibantu, bisa direhabilitasi secara mental si orang tuanya ini ya, mungkin itu bisa dibantu dan didampingi. Kemudian untuk si anaknya tentunya ada efek juga secara psikologis ya. Bisa saja mungkin ada traumatic event, ada pengalaman traumatik karena itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan itu coba dibantu untuk bisa ada pendampingan secara psikologis. Kalau misalnya anak memang selalu dibawa ancaman, ya mungkin dari pihak pemerintahan bisa memberikan bantuan kepada si anak untuk bisa menyediakan rumah aman, ya pendampingan gitu sampai memang betul-betul persoalan ini selesai dan memang untuk arahnya kemana, entah rehabilitasi, entah ada hukum ya kan, atau anaknya nanti juga ada pendampingan, itu nanti pihak kepolisian itu juga bisa menentukan arahnya yang kemana. Tapi apakah kemungkinan anak yang terbiasa dengan tindakan kekerasan itu nantinya dia akan tumbuh besar dan kemudian memiliki keluarga, dia kemungkinan bisa melakukan hal yang sama? Ya, sangat mungkin sekali terjadi karena pengalaman-pengalaman trauma di masa kecil dalam hal terkait dengan pola pengasuhan, lalu kemudian tidak ada penyelesaian, sangat mungkin sekali membuat seorang anak nantinya ketika dewasa menjadi individu yang juga memiliki karakter atau juga memiliki masalah secara psikologis, dan itu nanti bisa juga mengakibatkan fungsi dalam keluarganya sendiri juga bisa menjadi tidak sehat. Nah, makanya kenapa kita sangat mendorong sekali adanya pendampingan secara psikologis terhadap si anak sehingga nantinya dia bisa tumbuh sehat secara psikologis dan juga secara fisik. Iya, Mbak Irma, ini kan sebenarnya ayah si pelaku itu seharusnya menjadi contoh. Namun dia memberikan contoh yang salah, dia malah mengancam anaknya. Nah, ini sebenarnya bagaimana seharusnya orang tua berperilaku kepada anaknya supaya anak itu merasa aman di dekat orang tuanya, bukan justru terancam. Yang pasti begini, kita kalau di rumah itu kan sebetulnya yang paling dibutuhkan anak adalah sekuritas sama kenyamanan. Jadi keamanan dan kenyamanan. Makanya mereka biasanya lebih sehat, tumbuh berkembang itu sebetulnya dari dalam rumah itu sendiri.
Nah, kalau di dalam rumah fungsi itu tidak berjalan dengan lancar, anak-anak ini bisa mencari manifestasi ke perbuatan yang memang bisa saja melanggar hukum ya. Kemudian nanti bisa menjadi pelaku kriminal, lalu mungkin jadi ke seks bebas bisa saja ya kan, obat-obatan dan lain sebagainya. Sebagai bentuk manifestasi dari frustrasi dia di rumah. Atau mungkin memiliki masalah-masalah terkait dengan permasalahan psikologis lainnya, depresi, paranoid ya dan lain sebagainya. Maka sebagai langkah intervensi kita memulai segala sesuatunya dari dalam rumah, jadilah orang tua yang betul-betul bisa memberikan keadaan yang aman dan nyaman. Fungsi komunikasi itu adalah hal yang paling utama, sehingga anak bisa belajar bagaimana cara menghargai orang tuanya, dan orang tuanya juga memberikan feedback positif. Itu yang paling utama bisa dibangun sejak usia dini sebetulnya. Tapi kalau kita melihat gaya hidup, apalagi di kota-kota besar ya Mbak Irma, di mana orang tua juga sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga yang juga sambil bekerja. Kalau kepala keluarga pastinya bekerja, anak banyak dititipkan kepada pengasuh gitu. Kurangnya waktu antara orang tua dan anak gitu. Itu bagaimana cara membangun komunikasi ini di tengah keluarga dengan keterbatasan waktu seperti itu? Yang pasti kita sekarang memanfaatkan teknologi ya sebetulnya, karena yang sekarang banyak sekali memang orang tua, ayah dan ibu bekerja ya, kemudian saling support, karena mungkin kalau bagi wanita memang selain dia second income, bisa juga karena self aktualisasi diri. Justru kalau tidak bekerja, dia mungkin jadinya tidak akan positif di rumah. Nah, yang paling penting adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dari 24 jam tentu kita harus menyisakan waktu betul-betul untuk anak dan pasangan, pagi hari dan malam hari. Kemudian manfaatkan teknologi untuk berkomunikasi, berikan kesempatan kepada anak setiap hari untuk melihat wajah orang tuanya ya. Jadi ketika pagi hari berangkat, dia bisa melihat wajah orang tuanya, pulang ya, dia juga bisa ketemu orang tuanya sebentar. Betul-betul harus disiasati, karena biar mereka tidak kehilangan figur orang tua yang mereka percaya. Gitu. Namun bagaimana kalau merespon perilaku anak? Kadang ada anak yang merasa orang tuanya sudah membuat semaksimal yang dia lakukan gitu. Tapi anak ada yang merasa saya kehilangan sosok orang tua saya karena dia bekerja gitu. Itu bagaimana untuk mengelola hal tersebut, untuk memberikan pengertian kepada si anak bahwa orang tuanya ini tetap ada sama dia meskipun dalam kondisi bekerja gitu. Yang pasti kalau misalnya anak sudah mulai bisa diajak berdialog ya, usia sekitar 2 tahun ke atas, mereka sudah bisa kayak ajak komunikasi, memberikan edukasi gitu ya, fungsi bekerja untuk apa ya, kemudian tapi terus menciptakan suasana yang nyaman di rumah. Lalu kemudian ketika misalnya ingin menegur anak, tegurlah dengan cara yang bijak, sehingga anak tidak merasa bahwa saya udah ditinggal seharian, sampai di rumah saya ditegur dengan cara yang kasar. Nah, itu sebaiknya dihindari ya. Jadi kita harus mensiasatinya dengan tetap bijaksana, mengelola emosi sendiri. Nah, itu biasanya yang berat sih gitu ya. Jadi kita orang tua sudah capek kerja, pulang ke rumah anak rewel, kitanya menjadi tidak sabaran, kemudian efeknya feedback ke anak, anaknya lebih rewel lagi gitu ya. Nah, itu bisa menciptakan suasana yang tidak harmonis. Jadi betul-betul kita pulang sampai rumah, tenangkan diri dulu, ambil waktu buat diri sendiri, bersih-bersih, baru kita nanti ajak anak main sekitar 10-15 menit sebelum tidur, itu sudah bisa menciptakan waktu berkualitas. Contohnya bagaimana kata-kata yang baik disampaikan kepada anak supaya anak ini mengerti gitu? Ya, jadi mungkin kalau anak-anak kecil kita bisa pakai yang namanya buku cerita. Kita ceritakan pada mereka mengenai orang tua bekerja seperti apa, tokoh-tokoh ya, terus kemudian di rumah bisa main role play ya, dengan cara misal role play peran bekerja seperti apa. Nah, dari situ kita bisa berikan informasi mengenai fungsi bekerja, untuk apa bekerja, tapi tetap menyisakan bahwa walaupun mama sama ayah bekerja, tapi kami tetap ada buat kamu. Itu yang paling penting. Jadi mengedukasi itu menjadi sangat penting sehingga keluarga ini menjadi sehat dan kuat. Terakhir Mbak Irma, kalau kita melihat 2 kasus ini, di mana anak yang melukai ibunya, ayah yang hampir juga mau melukai anaknya sendiri. Pasti ada trauma di antara keduanya. Lalu bagaimana untuk mengobati trauma antara kedua ini, bagaimana untuk biar sama-sama kembali harmonis lagi seperti awal?
Kalau untuk kasus ini kelihatannya memang membutuhkan pihak lain ya, gitu. Jadi memang expertise ya untuk bisa membantu mereka. Nanti dari pihak pemerintahan juga bisa memberikan bantuan, pendampingan, lalu kemudian membina ya, membina orang tua, mengedukasi kembali fungsi keluarga seperti apa. Lalu untuk anak bila ada traumanya gitu ya, itu juga bisa dilakukan pembinaan. Lalu ada yang namanya rekonsiliasi, pendampingan, evaluasi lagi. Nah, itu sebetulnya peran-peran dari lingkungan di luar rumah sangat penting. Jadi pengawasan dari tetangga juga ya. Jadi sehingga merasa bahwa dia tuh terawasi loh sebagai orang tua. Jadi bukan cuma dia yang bertanggung jawab sama anak, tapi warga dan negara bertanggung jawab juga untuk keselamatan anak. Ya, baik Mbak Irma, terima kasih atas informasinya Mbak Irma. Semoga informasi tadi memang bermanfaat untuk teman-teman di rumah, keluarga manapun, untuk membangun komunikasi di tengah keluarga. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Irma selaku psikolog anak dan remaja, dan kita akan lanjutkan perbincangan lainnya di Suara Jakarta usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.